Yo bosku, ketemu lagi dengan gue, saya Garuda. Suasananya kalau beda ya, gue lagi di pinggir jalan sih, dekat rumah. Nah, kemarin tuh lagi rame-rame soal CVT motor Honda, terutama yang motor matic pastinya ya. Gredek, nah, cuman nggak dijelasin tuh gredek tuh kayak gimana sih? Karena nggak semua orang memiliki gejala yang sama gitu loh. Di motor itu ada yang mungkin gredeknya lebih parah, terus ada juga yang gredeknya ringan gitu. Yang jelas di gredek itu kalau gejala secara umumnya antara koplingnya, kopling sentrifugal dengan mangkuk koplingnya itu antara gigit dan enggak gitu loh. Jadi dan itu terjadi di kecepatan yang rendah. Kalau speednya udah, RPM-nya udah tinggi, biasanya udah nggak hilang lah ininya gejala kerusakan. Nah, itu dianggap sebagai sebuah kerusakan dan karena dianggap sebuah kerusakan, makanya orang-orang pada ke bengkel dan ngeluh, nih motor gue mengalami masalah nih di bagian CVT-nya, kok nggak enak banget ya di bawah jalan. Nah, ternyata masalahnya itu antara kopling sentrifugal dengan mangkok kopling itu antara gigit dengan enggak. Nah, itu biasanya akan kasar ketika di bagian mangkok koplingnya ini kotor atau berdebu. Nah, yang ingin gue tunjukkan sekarang adalah gimana sih gejala gredek itu. Nah, kebetulan nih motor gue nih Honda PCX 150 tahun 2019 awal. Sebenarnya CVT-nya udah gua upgrade, cuma gejala gredek itu nggak hilang, sebenarnya nggak hilang, dan tetap ada ketika kita nggak rutin melakukan servis ya. Jadi misalnya dalam 1 bulan ganti oli ya, sekalian check up untuk ngebersihin di bagian CVT-nya juga sebenarnya penting. Nah, ini ada sekitar 1 bulan atau 2 bulan lah, belum di check up lagi nih di CVT motor gua nih. Jadi udah mulai kerasa. Nah, sekarang gue pengen nunjukin gimana sih rasanya itu gredeknya. Nah, tentunya akan riding dan ternyata gejala gredek itu ternyata terjadi ketika ngangkat gas dari putaran rendah, misalnya kecepatan sekitar 10 km per jam atau 5 km per jam, dan itu kita baru narik lagi. Nah, itu biasanya kerasa tuh 10 km per jam, biasanya sampai maksimal sih 20 km per jam ya untuk nariknya ya, karena ketika kita nutup gas dan ngebuka lagi, nah biasanya itu akan terjadi gredek di situ. Gredek itu geter, cuman itu terjadinya singkat bosku, nggak lama gitu. Nah, ntar gue benerin dulu. Nggak lama, nggak terjadi terus menerus, cuman pas di awal narik dan ketika kita akan berakselerasi aja. Nah, ini gue pengen nunjukin ya, jadi biar gambaran kalian juga jelas gimana sih motor yang gredek. Karena kemarin banyak yang nanya-nanya juga, itu motor gredek gimana sih. Nah, nih kita akan jalan kecepatan yang rendah aja ya, di terutama pas ngelaluin speed trap atau polisi tidur. Nah, nih ini kecepatannya 15 km per jam, dan ini gue tonton. Itu berasa banget. Mungkin dari secara getaran nggak terasa ya di kamera ya, karena kameranya udah anti shaking, nggak ada getar, jadi nggak begitu berasa. Tapi kalau di atas kecepatan 20 km per jam, di atas 20 km per jam, 25 km per jam, itu udah nggak kerasa bosku. Nah, kita cobain lagi ya di polisi tidur ya. Nah, ini gua kanan dulu untuk nyari polisi tidur, itu ganggang nih.
namanya kecepatan jong reng. Nah, Bang Arif itu walaupun dikit itu perasaannya tuh. Nah itu di gredeknya kayak gitu sih. Jadi gue nggak bisa ngegambarin juga nih gredeknya akan kelihatan dari sisi visual gitu, karena ya engine itu kan sistem mekanikal gitu, jadi bekerja di bagian kiri. Nah itu ketika kita ngerem gini baru narik tuh, baru berasa tuh. Jadi nanti akan gue tampilin di apa namanya di dua layar yang split ya, split screen. Jadi lo tahu ketika gue di situ tuh gejalanya muncul. Nah gitu aja sih sebenarnya. Jadi kebetulan gue mau ke daerah Senayan, jadi gue sekalian ngasih virtual tour buat kalian untuk merasakan gimana sih gejala redup pada umumnya yang dialami oleh orang-orang di motor media. Oke deh, itu yang bisa gua kasih penjelasan, walaupun mungkin secara virtual banget, tapi kalau nggak gue udah ngasih lo gambaran untuk ngerasain gredek itu kayak gimana gitu. Jadi lo paham motor gue produk. Udah gitu aja sih sebenarnya. Tahap selanjutnya pastinya lo harus cepat motor lo ke bengkel yang lo percaya. Gue nggak bilang bengkel resmi ya, tapi bengkel yang lo percaya. Karena gue pun menggunakan bengkel umum, jadi bengkel yang gue tahu gitu. Dan gue juga upgrade CVT gue di situ. Oke deh, mungkin cuma gitu ya betul. Kalau lo pengen, jangan lupa subscribe ya channel YouTube gue. Nyalain juga notifikasinya biar kalau gue upload sesuatu yang baru lo langsung dapat di akun YouTube gue. Oke deh, stay tune terus kalau mau lihat tips-tips yang menarik dari gue. Yang jelas gue akan adventure lah, berikan tips unik lah, dan lain-lain itu akan ada lagi, akan ada terus. Oke, saya baru ya.